Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Siti Khadijah dengan NPM 270110180034 dan Dewi Ulfa Asriani dengan NPM 270110180083 akan mempresentasikan tugas akhir keteknikan dengan judul Analisis dan Simulasi Lereng Tambang pada Daerah X di Kalimantan Tengah. Adapun yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang penelitian. Daerah lapangan X terletak di Kalimantan Tengah dan termasuk dalam cekungan Barito yang dibatasi oleh tinggian Kucing pada bagian utara, tinggian Meratus pada bagian timur, dan paparan Sunda pada bagian barat. Secara stratigrafi daerah X, terdapat endapan termudanya yaitu aluvial, memiliki umur Holosen. Diendapkan pada lingkungan rawa dan sungai, sehingga berpotensi memiliki endapan batu bara berupa endapan gambut. Adapun fasies yang terdapat dalam formasi lapangan X yaitu fasies konglomerat, fasies batu pasir bawah, fasies batu lempung bawah, dan fasies batu pasir atas. Sedangkan menurut struktur geologinya, daerah penelitian meliputi kelurusan, lipatan, dan sesar yang memiliki arah timur laut barat daya. Pulau Kalimantan merupakan keraton di mana fragmennya berasal dari lempeng Eurasia, yaitu lempeng Mikrosunda yang terbentuk akibat tumbukan dengan benua Asia. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama, untuk mengetahui kondisi geologi regional daerah penelitian, yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kondisi massa batuan berdasarkan nilai RMR dan SMR yang dihitung menggunakan metode Lauscher, Orr, dan Hall, baik untuk per layer atau per lapisan maupun rata-rata overall slope. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis data properties batuan yang dibuat menjadi logboard. Yang keempat, untuk membuat penampang geoteknik dengan kaidah hukum stratigrafi dan faktor geoteknik. Dan yang kelima, untuk membandingkan dan menganalisis nilai faktor keamanan dari berbagai metode dan simulasi, baik itu high wall maupun low wall. Yang keenam, yaitu untuk menganalisis dan membuat rekomendasi penggalian sudut lereng optimal berdasarkan tinggi lereng yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu untuk membuat rekomendasi desain lereng berundak atau bench slope. Ada beberapa metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama adalah rock mass rating. Rock mass rating atau RMR adalah pembobotan massa batuan berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Kemudian, berdasarkan perhitungan tersebut akan dikelompokkan menjadi beberapa kualitas. Pada perhitungan rock mass rating kali ini, kami menggunakan klasifikasi Wieniawski 1989. Pada parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pembobotan massa batuan, yang pertama adalah uniaxial compressive strength, lalu rock quality designation atau RQD, lalu jarak antar kekar atau diskontinuitas. Yang keempat adalah kondisi diskontinuitas yang terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama adalah kemenerusan bidang diskontinuitas, lalu lebar rekahan bidang diskontinuitas, kekasaran permukaan bidang diskontinuitas, material pengisi bidang diskontinuitas, dan tingkat pelapukan pada permukaan bidang diskontinuitas tersebut. Parameter yang terakhir yang digunakan untuk pembobotan massa batuan adalah groundwater condition. Untuk menentukan nilai RMR, bobot-bobot yang telah didapatkan dari parameter-parameter tersebut, kemudian kami klasifikasikan berdasarkan klasifikasi Wieniawski. Terdiri dari 5 klasifikasi kelas massa batuan yang terdiri dari sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Seperti suatu massa batuan memiliki nilai bobot RMR 69, maka termasuk ke kelas 2 atau dengan kualitas massa batuan yaitu baik. Massa batuan tersebut memiliki kualitas lamanya batuan untuk bertahan yaitu 1 tahun untuk 10 meter span dan memiliki nilai kohesi batuan antara 0,3 sampai 0,4 NPa. Memiliki massa batuan dengan sudut geser dalam antara 35 sampai 45 derajat. Klasifikasi untuk kondisi kualitas batuan ini berdasarkan klasifikasi Wieniawski 1989. Adapun
Metode yang kami gunakan yang kedua yaitu slope mass rating atau SMR, yaitu metode untuk memperkirakan sudut kemiringan lereng pada tambang terbuka saat pengupasan. SMR ini didapat dari hasil nilai RMR. Pada kali ini kami menggunakan 3 klasifikasi, yaitu Laubsir, Hall, dan OR, di mana dari nilai SMR ini akan didapatkan sudut rekomendasi untuk penggalian tambang. Metode limit equilibrium. Metode ini merupakan metode pengukuran faktor keamanan lereng yang menggunakan prinsip-prinsip kesetimbangan gaya. Metode ini disebut juga sebagai metode irisan atau slice karena bidang gelincir yang terbentuk akan dibagi menjadi beberapa bagian. Terdapat beberapa macam pendekatan analisis yang bisa digunakan dalam metode ini, antara lain seperti Valenius, Taylor, Bishop, Morgan Price, Janbu, dan lainnya. Untuk simulasi lereng dua metode, kami menggunakan Bishop dan Janbu sebagai perbandingan, sedangkan untuk simulasi satu metode, kami hanya menggunakan metode Bishop. Dalam metode ini dikenal juga dengan klasifikasi faktor keamanan lereng menurut Bowles tahun 1991, di mana jika Fs kurang dari 1,07, kondisi lereng akan labil. Jika Fs 1,07 hingga 1,25, kondisi lereng akan labil, dan jika Fs lebih dari 1,25, maka kondisi lereng akan relatif stabil. Terdapat dua asumsi bidang gelincir yang dapat dibentuk dan dianalisis dalam metode ini, yaitu bidang gelincir sirkuler dan non-sirkuler. Selanjutnya ada metode percepatan gempa. Berdasarkan peta gempa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012, lapangan X yang terletak di Kalimantan Tengah memiliki nilai seismik horizontal sebesar 0,025. Nilai tersebut akan kami masukkan dalam simulasi lereng sebagai kondisi pseudostatik, di mana perhitungan Fs memperhatikan faktor kegempaan. Selanjutnya dalam analisis data, kami juga menggunakan beberapa software antara lain Microsoft Excel sebagai pengolah data logboard dan pembobotan RMR-SMR, CorelDRAW yang kami gunakan untuk membuat korelasi sumur, dan beberapa software geoteknik yang kami gunakan untuk membuat logboard, simulasi lereng, dan melengkapi material properties yang belum tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Pada kali ini adalah korelasi antara log board GT3 dan juga GT5, di mana jarak antara kedua board tersebut sekitar 178 meter. Nah, untuk mengkorelasikan, yang pertama kami membuat log board-nya, lalu dikorelasikan menggunakan CorelDRAW. Setelah dikorelasikan, korelasi ini didasarkan pada jenis litologi dan juga sifat keteknikannya atau karakteristik dari massa batuannya. Dibuat menjadi 12 layer yang terdiri dari soil 1, di mana soil 1 ini berada dekat dengan permukaan, dan sampai sandstone 3 yang berada pada kedalaman terdalam. Korelasi ini akan menunjukkan kesamaan pengendapan, kesamaan waktu pengendapannya, jenis litologi, dan juga sifat keteknikannya. Seperti pada lapisan 1 pada core terdalam, di mana yaitu lapisan terdalam itu ada sandstone 3 yang dihubungkan ke GT5 juga dengan litologi yang sama dan sifat keteknikannya yang sama. Pada GT5 ini memiliki nilai UCS 4,17 MPa, kohesi 408,9 kPa, dan sudut geser dalam 20,14 derajat. Pada sandstone 3 ini, korelasi menunjukkan tadi adalah waktu pengendapannya. Sehingga berdasarkan hukum superposisi pada hukum stratigrafi, maka batuan yang pertama kali diendapkan adalah batuan sandstone 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik batuan per layer berdasarkan nilai CS dan juga SI. Korelasi yang telah digunakan menggunakan pendekatan dominasi litologi, seperti adanya pengulangan jenis batuan yang dengan ketebalan tipis itu akan disatukan dengan lapisan yang dengan layer atau litologi yang memiliki ketebalan yang lebih tebal dan juga memiliki litologi yang sama. Korelasi dilakukan menghubungkan antara GT3 dan GT5 dengan kemenerusan litologi dengan skala 1:300 dan dibuat menjadi 12 lapisan. Pada materi per layer ada beberapa yang tidak memiliki seperti nilai kohesi dan juga sudut geser dalam, maka kami menggunakan aplikasi Rocklab untuk menentukan kedua nilai tersebut berdasarkan nilai unit weight dan juga Geological Strength Index atau GSI, sehingga didapatkan nilai-nilai atau parameter yang kami butuhkan. Dari nilai-nilai tersebut,
maka karakteristik ketektikan setiap layer akan didapatkan seperti pada lapisan terdalam pada GT3 atau GT5 berdasarkan penampang, yaitu sandstone 3, di mana sandstone 3 ini memiliki karakteristik kualitas batuan dengan kekuatan batuan very weak berdasarkan nilai CS, memiliki nilai unit weight dalam keadaan kering yaitu 13,5632 dan dalam keadaan natural yaitu 19,9. Nah, nilai kohesi yang didapatkan yaitu nilai kohesi pada layer sandstone 3 yaitu 408,9 kPa dengan sudut geser dalam antara sebesar 20,14 derajat. Nilai GSI pada sandstone 3 berkisar antara 70 sampai 80. Nah, nilai GSI ini menunjukkan bahwa kondisi sandstone 3 memiliki kondisi permukaan sangat baik hingga baik dan kondisi struktur berupa blocky. Perhitungan RMR kami lakukan di dua titik bor yaitu GT03 dan GT05. Untuk di GT03 sendiri, perhitungan RMR dilakukan di 37 titik kedalaman atau run dengan rata-rata UCS yang didapat yaitu 1,38 dan termasuk ke dalam kelas very weak. Sedangkan untuk RQD-nya didapatkan rating 13,19 termasuk ke dalam kelas fair atau sedang. Sedangkan rata-rata nilai jarak bidang diskontinuitas yaitu 9,46 yang menunjukkan kualitas very wide. Sedangkan untuk kondisi bidang diskontinuitas umumnya memiliki permukaan yang kasar dengan renggangan kurang dari 1 mm dan memiliki kondisi agak lapuk. Untuk kondisi air tanah sendiri bervariasi antara wet hingga flowing. Dan pembobotan RMR ini kami lakukan berdasarkan klasifikasi Wieniawski tahun 1979. Didapatkan RMR rata-rata sebesar 50,38 untuk GT3, sedangkan untuk GT5, RMR rata-rata yang didapat yaitu 43,78 dengan perhitungan yang dilakukan pada 63 titik kedalaman atau run, rata-rata UCS-nya termasuk ke dalam kelas medium strong, rata-rata nilai RQD-nya yaitu termasuk ke dalam kelas fair, rata-rata nilai jarak bidang diskontinuitas menunjukkan kualitas close, kondisi bidang diskontinuitas sama seperti GT03, dan kondisi air tanahnya pun juga sama bervariasi dari wet hingga flowing. Dari kedua loophole tersebut dapat disimpulkan bahwa massa batuan tergolong dalam kualitas sedang memiliki stand up time 1 minggu untuk span 3 meter, nilai rata-rata kohesi 200 hingga 300 kPa, dan sudut geser dalam antara 25 sampai 35 derajat. Setelah melakukan perhitungan RMR, kami lakukan juga perhitungan SMR atau slope mass rating yang dibagi menjadi dua, yaitu SMR overall dan SMR per layer. Untuk SMR overall sendiri, kami menggunakan 3 metode, yaitu Lofscher, Hall, dan Orr, dan didapatkan nilai SMR rata-rata di GT3 dan GT5 adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk SMR per layernya, kami gunakan 12 lapisan dengan tinggi lereng yang kami gunakan yaitu ditentukan dari korelasi yang sudah kami buat sebelumnya. Sedangkan untuk SMR-nya diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan nilai SMR yang diperoleh dari kedua loophole, karakteristik massa batuan menggambarkan kondisi normal dengan stabilitas stabil sebagian, jenis longsoran yang mungkin terjadi yaitu planar, baji, atau kekar, dan stabilitas sistematis. Hal tersebut berdasarkan Romana tahun 1985. Untuk menentukan SMR yang kami rekomendasikan dalam pembuatan overall slope adalah menggunakan SMR terkecil yaitu 45 derajat, dan pengambilan SMR terkecil ini berdasarkan pesimisme sehingga akan dihasilkan lereng dengan rekomendasi yang optimal baik dari keamanan maupun nilai keekonomisan. Selanjutnya adalah hasil perhitungan lereng yaitu single slope. Nah, single slope dibuat berdasarkan layer pada penampang sehingga pada penelitian ini kami memiliki 12 single slope dengan material properties ketektikan setiap layer dan jenis sitologinya yang berbeda. Perhitungan nilai faktor keamanan pada single slope high wall menggunakan metode Bishop dengan kondisi MAT dry, MAT dangkal, dan dewatering dengan keadaan statik dan pseudostatik berdasarkan nilai
seismic load dari pesugihan yaitu sekitar 0,025. Nah, pada kali ini kami menggunakan sudut kemiringan lereng yaitu 55 derajat berdasarkan nilai rata-rata SMR yang telah kami dapatkan. Berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan, setiap layer penampang memiliki rata-rata nilai Fs yaitu 2,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum single slope pada penampang 12 layer ini memiliki kondisi lereng yang relatif stabil berdasarkan klasifikasi Bowles 1989. Kami telah melakukan beberapa simulasi untuk pengupasan lereng pada high wall maupun juga low wall. Pada simulasi ini kami menggunakan dua metode untuk limit equilibrium, yaitu metode Bishop yang disederhanakan dan juga metode Jambu yang disederhanakan. Untuk perhitungan nilai faktor keamanan lereng pada high wall dilakukan dengan ketinggian lereng 40 meter, 60 meter, dan juga 80 meter dengan sudut kemiringan lereng 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan juga 45 derajat dengan kondisi lereng yaitu dry, amati dangkal, dan juga dewatering, serta pada keadaan statik dan juga pseudo statik berdasarkan nilai seismic load. Berdasarkan hasil perhitungan lereng, maka didapatkan bahwa kondisi lereng high wall memiliki faktor keamanan yang bervariasi antara kritis sampai relatif stabil berdasarkan klasifikasi Bowles 1989. Namun secara umum, keadaan high wall memiliki keadaan faktor lereng yang relatif stabil. Untuk perhitungan low wall sendiri, kami menggunakan ketinggian lereng 45 meter dengan sudut kemiringan lereng 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan juga 45 derajat. Nah, pada low wall ini kami menggunakan kondisi yang statik dan juga pseudo statik serta keadaan lereng yang dry, amati dangkal, dan juga dewatering. Berdasarkan hasil perhitungan lereng didapatkan bahwa keadaan lereng low wall ini memiliki faktor keamanan yang bervariasi seperti halnya high wall, yaitu antara kritis sampai relatif stabil, namun secara umum memiliki keadaan yang relatif stabil menurut klasifikasi Bowles 1989. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa lereng yang memiliki nilai keadaan lereng dengan faktor keamanan yang relatif stabil itu pada sudut kemiringan lereng 30 derajat. Adapun untuk simulasi low wall ini kami juga menggunakan penggalian atau rekomendasi penggalian dengan SMR terkecil. SMR terkecil ini adalah 45 derajat atau SMR pesimis, sehingga akan didapatkan nilai Fs yang pesimis. Pada simulasi Fs dengan SMR pesimis ini dilakukan dengan ketinggian lereng 40 meter, 60 meter, dan juga 80 meter, di mana hasil dari perhitungan lerengnya menunjukkan bahwa kondisi lereng low wall ini memiliki nilai Fs yang bervariasi dari labil sampai relatif stabil menurut klasifikasi Bowles 1989. Setelah memperoleh berbagai nilai Fs dari simulasi lereng dengan berbagai kondisi, kami masukkan nilai Fs tersebut ke dalam grafik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kondisi lereng yang kami gunakan dengan nilai Fs yang dihasilkan. Yang pertama yaitu hubungan antara sudut lereng dengan nilai Fs, menunjukkan bahwa semakin besar sudut lereng, maka nilai Fs yang dihasilkan akan semakin menurun dan kondisi lereng yang terbentuk akan tidak stabil, cenderung tidak stabil atau kritis hingga labil. Sedangkan hubungan antara MAT, kondisi muka air tanah terhadap nilai Fs, menunjukkan bahwa semakin dangkal MAT, nilai Fs yang dihasilkan akan semakin menurun dan lereng cenderung tidak stabil juga. Maka dari itu, untuk menaikkan nilai faktor keamanan lereng perlu dilakukan adanya penurunan muka air tanah. Selain itu, kami juga melakukan perbandingan nilai Fs dari kedua metode yang digunakan, yaitu metode Bishop dan metode Janbu. Dari hasil grafik, dapat diketahui bahwa nilai Fs metode Janbu relatif lebih kecil daripada metode Bishop. Hal tersebut dikarenakan metode Bishop mempertimbangkan kesetimbangan momen, tapi tidak mempertimbangkan kesetimbangan gaya horizontal. Sedangkan metode Janbu tidak memenuhi semua kesetimbangan momen, namun memenuhi semua kesetimbangan gaya horizontal. Pembahasan selanjutnya adalah rekomendasi penggalian lereng low wall berdasarkan nilai SMR. Nah, kami mencoba membuat grafik perhitungan nilai SMR pesimis pada low wall, di mana bisa dilihat bahwa
keadaan Lowell memiliki keadaan yang relatif stabil berdasarkan nilai SMR pesimis yaitu 45 derajat. Nah, simulasi ini dilakukan pada ketinggian 40 60 meter sampai 80 meter dengan kondisi lereng dry, dewatering, dan juga MAT dangkal, dan juga kondisi statik dan pseudostatik. Nah, berdasarkan grafik ini bisa kita lihat bahwa rekomendasi untuk penggalian lereng berdasarkan nilai SMR pesimis dilakukan dengan geometri Lowell 40 meter sampai 60 meter, namun kami merekomendasikan untuk penggalian sedalam 40 meter dengan sudut kemiringan lerengnya adalah 45 derajat agar mendapatkan nilai FS yang relatif stabil berdasarkan klasifikasi Bowles 1989. Kami membuat rekomendasi bentuk lereng optimum high wall dengan tinggi 80 meter. Tinggi 80 meter kami pilih agar ketiga lapisan batu bara yang ada dapat terambil melalui proses penambangan. Untuk sudut kemiringan lereng kami pilih 38 derajat karena sudut tersebut dinilai lebih optimum dibandingkan dengan sudut kemiringan sebesar 45 derajat. Berdasarkan pemodelan lereng, didapatkan nilai Fs yang dihasilkan sebesar 1,289, di mana menurut Bowles tahun 1991, nilai tersebut termasuk ke dalam klasifikasi relatif stabil, yaitu lebih dari 1,25. Berdasarkan rekomendasi pengupasan lereng teroptimum yaitu menggunakan sudut kemiringan lereng 38 derajat pada overall slope dan juga tinggi dari lereng tersebut 80 meter, maka kami membuat desain lereng berundak untuk proses penambangan. Di mana desain lereng berundak ini dibuat menjadi 6 undakan atau 6 bench, di mana setiap tinggi dari undakan ini adalah 10 meter dan juga memiliki lebar undakan adalah 6 meter, 6,2 meter. Perhitungan ini berdasarkan pada Stacy 2009 yang menyatakan bahwa lebar undakan ini didapatkan dari 0,2 dikali tinggi undakan ditambah 4,5 meter sehingga didapatkan hasil 6,2 meter. Adapun lebar rem dibuat berdasarkan pertimbangan lebar dari dam truk, di mana truk ini umumnya memiliki lebar 9,5 meter sampai 10 meter, sehingga kami membuat lebar rem ini adalah 18 meter agar proses penambangan berjalan secara efektif. Rem dibuat tidak berada pada lapisan batu bara, namun ditempatkan pada batu lempung dan juga batu pasir agar proses penambangan pada sumber daya geologi dapat dilakukan secara maksimal, sehingga rem ini atau jalan untuk truk ini tidak berada pada lapisan batu bara. Nah, selanjutnya adalah sudut dari setiap undakan ini adalah memiliki sudut 55 derajat, sehingga kami membuat lereng undakan setegak mungkin namun tetap aman dengan membuat sudut overall slope-nya adalah 38 derajat berdasarkan rekomendasi lereng optimum sebelumnya. Nah, jadi meskipun undakan yang kami buat ini tegak, tapi memiliki sudut overall slope-nya 38 derajat atau landai, sehingga berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, Fs yang didapatkan ini adalah 1,307, sehingga berdasarkan klasifikasi Bowles 1989 dapat diketahui bahwa desain lereng berundak yang kami buat ini memiliki faktor keamanan yang relatif stabil. Sehingga berdasarkan perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa desain ini dapat aman untuk direkomendasikan dan juga dapat mengambil sumber daya geologi secara maksimal. Dari perhitungan dan analisis data yang kami lakukan, dihasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, RMR massa batuan pada kedua logbor memiliki stand up time 1 minggu untuk span 3 meter dengan rata-rata kohesinya 200-300 kPa dan memiliki sudut geser dalam antara 25-35 derajat. Sedangkan untuk SMR-nya menunjukkan bahwa karakteristik keduanya menggambarkan massa batuan yang normal dengan stabilitas stabil sebagian, jenis longsoran yang mungkin terjadi yaitu planar, baji, dan kekar, serta stabilitas sistematis menurut Romana tahun 1985. Lalu yang kedua, nilai Fs berpengaruh terhadap sudut kemiringan lereng. Lalu yang ketiga, kondisi muka air tanah juga berpengaruh terhadap nilai Fs. Yang keempat adalah perbandingan menggunakan metode Bishop dan Jambum
memperlihatkan bahwa nilai Fs yang dihasilkan dari metode Janbo itu akan lebih kecil sehingga didapatkan nilai Fs yang pesimis. Yang kelima yaitu sudut lereng yang direkomendasikan oleh kami untuk penggalian lereng tambang yaitu sebesar 38 derajat dengan tinggi 80 meter pada high wall agar semua lapisan batu bara yang diinginkan dapat terambil secara maksimal. Dan yang terakhir, terdapat rekomendasi lereng berundak dibuat menjadi 6 undakan, di mana tinggi setiap undakan yaitu 10 meter dengan lebar 6,2 meter, sedangkan sudut single slope setiap undakan yaitu 55 derajat dengan lebar rem 18 meter. Penentuan sudut undakan yaitu agar lereng dapat optimal saat ditambang dengan kemiringan tegak, namun secara overall slope tetap aman karena memiliki kemiringan 38 derajat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.